اجتمع علينا في هذا المكان والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الكرام. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Wabatu hadratul mukarramin wal muhtaramin, para alim, para ulama, asatid wal asatidah, wabil khusus Imam Besar Masjid Jami Al-Miftah Tegalingga, Kiai Haji Muhammad Anas yang saya hormati dan saya taatimi, yang terhormat jajaran pimpinan Pergunu Kabupaten Buleleng, yang saya hormati Ketua Yayasan Samsul Huda Dewata, yang saya hormati Kepala Madrasah Aliyah Samsul Huda, yang saya hormati Kepala Desa Tegalingga, yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Desa, yang saya hormati Bapak Babinsa, yang saya hormati Bapak Babin Kantipmas Desa Tegalingga, yang saya hormati jajaran pengurus NU mulai dari cabang sampai ranting beserta badan otonomnya yang hadir pada sore hari ini, dan yang saya hormati pimpinan PAC Pergunu se-Kabupaten Buleleng, mulai dari tembok sampai sumber Kelampok. Insyaallah semuanya hadir. Hadirin wal hadirat yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu karena juga MC tadi tidak sempat menyampaikan daftar hadir untuk disebutkan, tapi insya Allah tidak mengurangi rasa taklim saya kepada seluruh jamaah yang hadir. Sebelum sesuai dengan urutan ini, sebelum kita memberikan tausiah, suruh memberikan arahan karena Bapak Ketua lagi terjebak, kata Bapak Bendahara tadi sebagai perwakilan dari jemaah haji ya. Oh iya, lupa ini kedua jemaah haji. Sebetulnya ini yang kedua pengantin ini sebetulnya yang harus kita lebih hormati. Tuyufur Rahman yang insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita Pergunu yang ada di Kabupaten Buleleng, insya Allah yang tercatat bukan kurang lebih ada 1.309 anggota yang tercatat dalam SIMAS. Namun yang hadir setiap acara, alhamdulillah, kalau sekarang sudah melebihi dari bintang 9, karena NU itu tidak pernah lebih, bintangnya adalah bintang 9. Pengurus cabang walaupun pengurusnya 45, yang hadir rata-rata kadangkala 7, kadangkala 9. Kalau 7 menampakkan wali pitu. Tapi insya Allah sekalipun tidak hadir di dalam pertemuan komunikasi, insya Allah selalu sampai. Dan disitulah komunikasi membangun kebersamaan, bagaimana mengabdi di Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Oh, saya ini kan bukan Nahdlatul Ulama, Pergunu. Pergunu
adalah bagian dari Nahdlatul Ulama. Kadang-kala ada yang menanyakan, apa gunanya saya ngabdi di Pergunung? Paling-paling Pak Sekretaris dikit-dikit buat list untuk sumbangan. Dikit-dikit list sumbangan, tidak sampai 1 bulan hutangnya belum bayar, udah melis lagi. Itulah bentuk kebersamaan. Karena list itu bukan untuk kepentingan Pak Sekretaris dan bukan untuk kepentingan organisasi, tapi kita membangun kebersamaan utamanya di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama yang ada di Kabupaten Buleleng, khususnya seluruh dunia pada umumnya. Karena bagaimanapun tujuan Kiai Hasyim Asy'ari mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama bukan hanya untuk personal. Sampai-sampai beliau menyampaikan siapa yang mengabdi terhadap Nahdlatul Ulama dengan baik, kalau ada yang menyalahkan, saya salahkan. Dan siapa yang mengabdi di Nahdlatul Ulama, maka kelak di yaumil kiamah bersama-sama saya. Kalau beliau berada di surga Allah, insya Allah kita berada di surga Allah. Karena muassis kita beda dengan pendirian partai politik. Kalau partai politik kadang-kala mau mendirikan, jangankan wudu, kadang-kala gak cuci muka, maka hasilnya selalu berperang dan berperang. Tidak pernah rukun dan akur. Tapi Jam'iyah Nahdlatul Ulama, tirakatnya, tawassulnya, nyambungnya kepada Allah melalui Hadratus Syekh Muhammad Khalil Bangkalan itu bertahun-tahun, sehingga pada tahun 1924 menantu dari Syekh Khalil Bangkalan yang bernama Syekh Dhafir didatangi 60 ulama yang tergabung ulama Jawa dan Madura, menanyakan ke Syekh Dhafir, bagaimana jadi akan mendirikan Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Saya belum sempat ketemu Syekh Khalil. Sebentar saya suam kepada Syekh Khalil. Sebelum masuk, Syekh Dhafir sudah dijawab, sudah pulang. Nahdlatul Ulama adalah urusan saya. Pada tahun 1926 lahirlah Nahdlatul Ulama. Ini perjalanan panjang yang komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau kita mengabdi ke Nahdlatul Ulama, jangan tanya lagi apa yang kita dapat dari Nahdlatul Ulama. Sudah jelas garansi dari muassis Jam'iyah Nahdlatul Ulama, kita akan selamat selama kita berada di dalam rel syariat Allah dan kita tidak menyimpan di dalam rel Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang perlu kita pahami dan perlu kita tanam dalam hati kita. Dan insya Allah Pergunu Persatuan Nahdlatul Ulama sekarang sudah mendapat pengakuan kembali oleh pemerintah Indonesia. Sekarang para petinggi Nahdlatul Ulama sedang berjuang bagaimana memperjuangkan guru-guru yang berada di dalam Nahdlatul Ulama. Nah, ini yang harus kita mari membangun kesatuan dan persatuan di dalam Jam'iyah Nahdlatul Ulama. Yang kedua, kami Nahdlatul Ulama juga Pergunu mempunyai beasiswa, tapi insya Allah pada tahun ini insya Allah tidak ada untuk sementara pada tahun ini, karena diadakan evaluasi
dari sekian banyak siswa yang sudah diterima, ini diadakan evaluasi oleh pusat. Bagaimana yang sudah lulus, apakah kembali lagi ke induknya untuk mengadakan pengabdian di tengah-tengah membantu kepentingan umat, atau pulang masing-masing. Maka mari kepada PAJ yang sudah mengirim siswa dari wilayahnya masing-masing, tolong pantau komunikasi, ajak bersilaturahim, termasuk wali santri, baik santri yang masih kuliah maupun santri yang sudah alumni. Nah, sebagian nih sudah keluar nggak boleh pantat. Apakah saya pernah direkom oleh Perguno? Enggak. Nah, ini yang merupakan evaluasi dari pusat. Maka insya Allah nanti bagaimana kita memperbaiki komunikasi antara santri-santri yang masih ada di pondok maupun santri yang sudah alumni. Kiai tidak minta apa-apa, hanya satu, taat kepada aturan baik yang ada di pondok maupun yang sudah menjadi alumni. Kalau yang sudah alumni mengabdi ke Jam'iyah Nahdlatul Ulama, yang menjadi guru, mengajar menjadi guru, yang masih muda bergabung dengan fatayat kalau perempuan, yang agak nanti sudah bersuami bergabung dengan muslimat, yang laki bergabung dengan ansar, bisa masuk juga kepada Perguno. Nah, ini permintaan kiai. Jadi kiai tidak minta apa-apa. Beliau sudah mengeluarkan coba biaya. Kalau kuliah formal itu satu semesternya 8 juta. Satu semester 8 juta. Tapi beliau memberikan cuma-cuma. Uang gedung hanya 1 juta. Per bulan makan alhamdulillah ditanggung. Kamar ditanggung. Semuanya ditanggung. Kecuali ada praktikum yang harus dibayar sendiri. Ini luar biasa dari Kiai pimpinan Perguno. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena waktu sudah sangat sore, saya sedikit akan memberikan bekal kepada saudara kita dari Perguno yang akan berangkat menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini adalah rahasia Allah, yang mana tadi Ustadz Muhammad Qasim sudah menyampaikan, yang seharusnya saya ini berangkat 5 tahun lagi, tapi biqudratillah tidak harus nunggu 5 tahun. Ada wasilah mendampingi orang tua, akhirnya katut untuk menunaikan ibadah haji. Kenapa dikatakan rahasia Allah? Karena disinilah jika Allah sudah menghendaki untuk memberangkatkan haji, maka Allah mempersiapkan hambanya yang akan berangkat haji ini menjadi hamba Allah yang paripurna, hamba Allah yang sempurna. Kenapa? Syahadat sudah, insya Allah sholat tidak bolong-bolong, insya Allah ya. Puasa apalagi, zakat insya Allah sudah terpikirkan. Sekarang sudah ada zakat profesi. Ustadz Sahlan nggak tahu apakah masih masuk sekretaris sekarang atau gimana. Beliau tukang tagih zakat, zakat profesi. Kalau ada yang nggak ngeluarin zakat profesi, dioyak-oyak oleh beliau. Zakat profesi sudah. Maka sekarang haji. Haji inilah Allah menciptakan manusia untuk menjadi manusia yang paripurna. Tapi bagaimana bisa menuju haji atau manusia yang paripurna? Maka Allah, Nabi menyampaikan al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Karena paripurnanya maka tidak ada yang pantas. Al-fat tidak pantas, rumah mewah tidak pantas kecuali surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ada beberapa hal yang harus dipenuhi. Di antaranya
Keberangkatan mulai dari sekarang belajar satu, yakin kepada Allah bahwa berangkat ke Makkatul Mukarramah adalah panggilan Allah, undangan Allah ke tempat yang telah Allah muliakan untuk menunaikan atau melaksanakan ibadah-ibadah tertentu yang telah baginda Rasul bimbing untuk menjadi hamba Allah yang sempurna. Harus yakin. Yang kedua, kalau ini diperpanjang bisa sampai jam 12 malam. Saya ambil pokok-pokoknya aja. Yang kedua, harus sabar. Insya Allah mulai dari sekarang sudah ada ujian. Jangan dianggap bukan ujian. Mohon maaf, yang seharusnya berangkat untuk menunaikan haji mempersiapkan fisik, tapi alhamdulillah saudara kita yang baru saja ziarah, bentar lagi ziarah lagi, bentar lagi ziarah lagi, bentar lagi ziarah lagi, sehingga calon jemaah haji yang akan menunaikan ibadah haji kadang-kala tidurnya sampai jam 2 malam. Ini bukan apa? Ujian kesabaran. Allah mengutus. Kalau tidak diutus Allah, kamu tidak akan datang. Utusan Allah diutus. Sabar enggak? Sabar enggak? Belum lagi hal-hal yang lain. Kadang-kala sepele timbul permasalahan sebelum berangkat. Belum lagi setelah ada di Makkatul Mukarramah. Yang ketiga, harus setiap mendapatkan sesuatu bukan mengomentari, tapi istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena nanti di sana banyak hal-hal yang kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Misalnya di saat sholat saja HP-nya berdering, diangkat, taruh lagi. Kalau komentar akan terjadi batuk. Kok di sini batuk kayak gini? Komentar. Tidak tunggu menit, detik. Semuanya. Jadi bila mana menemukan sesuatu yang tidak sesuai, maka tidak lain bahasanya hanya astaghfirullahaladzim. Lah mulai dari sini sampai berangkat nanti, maka fala rafasa wala fusuqa wala jidala fil hajj. Tidak boleh rafas. Rafas ini omongan-omongan yang kotor. Kalau kemarin sering bercanda, cicing, sekarang udah lepas. Wala busuqa wala fasik. Kita jangan sampai sombong. Belum ada yang haji di Desa Tegalingga, cuma satu-satunya saya. Ini buang. Wala jidal fil hajj. Tidak boleh berdebat tentang haji. Terus yang terakhir, karena ini sudah selawatan ya. Setiap langkah mau menunaikan, misal ke Masjidil Haram, terlebih dahulu sholat sunat taubah di kamar. Sholat sunat taubah bermunajat kepada Allah. Ya Rabb, kami memenuhi panggilanmu, memenuhi undanganmu ke tempat yang telah engkau sucikan. Aku akan melangkah menunaikan segala perintahmu. Bimbinglah kami, mohon kepada Allah. Jangan kami berikan kesesatan, jangan kami sampai bisa ada yang tertinggal. Bermunajat kepada Allah, insya Allah semuanya akan dikabul dan akan diberikan kelancaran di dalam menunaikan ibadah haji. Terlebih nanti di Arafah. Arafah ini pada malam tanggal 9 banyak kelonggaran kita. Jangan gunakan untuk ngobrol. Di Arafah ini apa arti Arafah dan ukuf? Ukuf kita diam. Artinya kalau orang Bali,
amati geni, amati apa? Lalangan, amati ya, 3 ya. Tidak bicara, tidak pergi, dan tidak bekerja. Diam 1000 bahasa. Tapi bagaimana diam ukuf bisa Arafah, ketemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Arafah ini ketemu taruh dengan Allah. Karena kita bukan Gus Dur, bukan Abdurrahman Wahid, maka gunakan selama kita berada di Arafah, jangan sampai keluar dari zikir, tasbih, sholawat kepada Rasulullah dan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Gus Dur karena tahu kapan bukanya langit untuk doa itu dibangun, tidak usah doa dulu, dah. Sebentar lagi langit terbuka, maka doa kita diistijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu kalau Gus Dur. Berapa lamanya? Hanya pembacaan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu kalau Gus Dur. Karena kita bukan Gus Dur, maka selama berada di tanah Arafah, maka kita gunakan untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah, Nabi Muhammad telah meminta kepada Allah, umatnya yang datang di tanah Arafah, maka dosanya baik terhadap sesama, utamanya kepada Allah, dikubur di tanah Arafah. Maka muncul hadis al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Karena dosa telah dikubur di tanah Arafah, maka balasannya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebetulnya kami akan mulai secara detail karena waktu ini yang tidak memungkinkan. Mari kita akhiri dengan doa. Ayo kita juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk